Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kabudi dengan NIM Dijer akhir 101. Di sini saya akan menjelaskan teorema tentang komposisi dua pencerminan pada garis berpotongan merupakan rotasi dengan sudut tertentu. Nah, ini tuh ilustrasinya. Untuk pembuktiannya itu kita misalkan bahwa garis K dan L itu berpotongan di O. Jadi garis K dan L ini berpotongan di titik O. Sehingga besar sudut K dan L itu sebesar theta. Lalu kita ambil sembarang titik, misal P. Nah, P itu tidak berada pada garis K dan garis L, sehingga titik P-nya itu di sini. Nah, kita refleksikan titik P ini tadi ke garis K itu menjadi P aksen. Dengan K ini garis sumbu dari ruas garis P aksen berdasarkan definisi refleksi. Nah, karena P aksen ini tegak lurus dengan garis K di titik A, kita misalkan di titik A, maka ruas garis AP itu sama dengan ruas garis AP aksen. Lalu kita refleksikan P aksen ini ke garis L. Di garis L itu menjadi P double aksen. Dengan L ini merupakan garis sumbu ruas garis P aksen P double aksen. Nah, karena P aksen dan P double aksen ini juga tegak lurus dengan L, kita misalkan di titik B, maka ruas garis BP aksen itu sama dengan BP double aksen. Nah, dari langkah 4 dan 6 ini tadi, itu refleksi L dan refleksi K di refleksi titik P di garis K dan L itu merupakan P double aksen. Lalu kita misalkan besar sudut POA itu adalah alfa, di mana OA itu sama dengan AO karena berhimpit. Lalu besar sudut PAO itu sama dengan besar sudut P aksen AO itu sama dengan 90 derajat. Nah, karena sudut PAO dan P aksen AO itu sama, maka segitiga PAO itu kongruen dengan segitiga P aksen AO. Lalu besar sudut POA itu sama dengan besar, karena segitiganya tadi kan kongruen, sehingga menjadi besar sudut POA itu sama dengan besar sudut P aksen OA, di mana besar sudutnya adalah alfa. Lalu kita misalkan besar sudut POB P aksen OB itu sama dengan beta, di mana OB itu sama dengan BO karena dia berhimpit. Lalu besar sudut P aksen BO itu sama dengan besar sudut P double aksen BO. Nah, karena ini tadi kan ya sama sudutnya, maka segitiga P aksen BO itu sama dengan segitiga P double aksen BO. Nah, karena tadi segitiganya kan kongruen, sehingga besar sudut P aksen BO itu sama dengan besar sudut P double aksen BO, di mana besar sudutnya adalah beta. Nah, lalu untuk mencari besar sudut POP double aksen ini, kita itu harus menambahkan dari besar sudut POA dan besar sudut P aksen OA, di mana alfa ditambah alfa itu sama dengan 2 alfa. Lalu berdasarkan langkah 18 tadi itu, besar sudut
P aksen OP double aksen itu dapat dicari dari besar sudut POB ditambah besar sudut P aksen OB, di mana besar sudutnya itu kan tadi beta tambah beta, sehingga menjadi 2 beta. Nah, karena untuk mencari besar sudut dari garis K dan L itu kan dia sama dengan besar sudut AOB ya. K dan L itu dia sama dengan AOB besar sudutnya atau theta. Itu dapat dicari dengan kayak sama dengan besar sudut AOB aksen ditambah besar sudut POB aksen, dimana AOB aksen ini kan besar sudutnya alfa dan POB aksen itu besar sudutnya beta, jadi dia itu nanti akan menjadi theta gitu. Lalu besar sudut POB double aksen itu dapat dicari dari besar sudut POB aksen dan ditambah besar sudut P aksen OP double aksen, dimana besar sudut POB aksen itu sama dengan 2 alfa tadi yang sudah dihitung di langkah 19, dan besar sudut P aksen OP double aksen itu bisa dihitung dari itu sama dengan 2 beta yang dihitung dari langkah 20 ini tadi, sehingga didapatkan bahwa kita keluarkan duanya di sini dan kita kelompokkan alfa dan betanya, sehingga menjadi kan alfa tambah beta tadi ini kan menjadi theta, sehingga menjadi 2 theta begitu. Nah, berdasarkan definisi rotasi, RO dari rotasi dengan pusat O dan besar sudut 2 alfa P itu sama dengan P aksen. Rotasi dengan besar sudut 2 beta dan pusat O P aksen itu sama dengan P double aksen. Lalu di buku itu kan ada teorema yang perkalian itu atau komposisi 2 rotasi. Maka rotasi dengan pusat O 2 alfa dikali rotasi dengan pusat O dengan besar sudut 2 beta itu P itu sama dengan P double aksen. Lalu dari rotasi itu tadi bisa kita kelompokkan menjadi seperti langkah 22, sehingga hasilnya akan menjadi rotasi titik P dengan pusat O dan besar sudut 2 ke alfa ditambah 2 beta sama dengan P double aksen. Lalu alfa tambah beta ini tadi kan theta, jadi menjadi rotasi P dengan pusat O dan besar sudut 2 theta itu sama dengan P double aksen, sehingga refleksi garis L dikali refleksi garis P di titik L di garis L dan garis K itu sama dengan refleksi ke titik P refleksi P di garis L dan K. Salah. Refleksi P di garis L dan K itu sama dengan rotasi P dengan besar sudut 2 theta dan pusat O. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.